Cara tentang keajaiban nih Masya Allah. Kalau bagi saya secara pribadi, ajaib itu adalah sesuatu hal yang memang memberikan harapan. Jadi kan makanya kalau ada orang-orang yang lagi terjepit, lalu kemudian lagi susah, itu biasanya mereka akan bergantung pada satu kalimat, mudah-mudahan ada keajaiban. Karena kenapa? Karena kalau tidak ada keajaiban, orang-orang tuh jadi nggak bisa berharap. Tidak bisa berharap. Nah, bagi saya secara pribadi kalau saya melihat keajaiban ya saya melihat dari masa lalu. Kadang-kadang saya ngeliatin foto saya di masa kecil gitu kan ya. Lalu kemudian ngelihat itu kalau misalnya orang-orang ngelihat track record saya itu nggak akan mungkin mereka berpikir bahwa saya sekarang ada di posisi ini. Kenapa? Karena ya bagi saya itu adalah ajaib kan. Kalau mungkin Aap ya memang dia dari awal sudah ada dalam pesantren ya. Iya. Jadi kalau lihat track recordnya dia, fotonya dia dulu ada Gema Pembebasan. Gitu kan. Nah, jadi orang sudah lihat jadi kayak gini ya wajar lah gitu. Kalau lihat saya kayaknya enggak deh kayaknya. Jadi apalagi kalau misalnya Ustadz Fatih Karim sering cerita pas pertama kali ke kos-kosan saya itu kan anim semuanya. Itu rasanya untuk jadi posisi kayak gini bagi saya juga ajaib. Bisa langsung belajar dengan Ustadz Hafiz, lalu kemudian bisa untuk berada di posisi sekarang itu bagi saya adalah sesuatu yang ajaib. Nah maka kalau berbicara tentang keajaiban, ini saya pengen bagi satu pandangan tentang keajaiban. Ada sering yang ngomong Ustaz, kadang-kadang, ya tadi kan acara download lagi rame di YouTube, saya masuk dalam beberapa acara-acara di YouTube, itu banyak juga orang-orang julid. Nah jadi mungkin kalau sekarang dilihat follower saya tuh banyak, itu setengahnya julid kayaknya, setengahnya haters. Nah jadi mereka senantiasa komentar tuh begini, ah Felix tuh siapa, lulusan pesantren bukan, gitu kan ya. Bahasa Arabnya belepotan, kadang-kadang masih sering salah dan segala macam. Dia tuh nggak layak untuk tampil. Harusnya belajar dulu. Mu'alaf kok jadi ustadz. Mu'alaf tuh harusnya belajar bukan ngajarin. Saya bilang gini, nah inilah namanya keajaiban. Kenapa? Karena keajaiban itu kadang-kadang berpengaruh karena siapa backingnya. Nah mungkin saya adalah, ya memang dari dulu saya nggak pernah, saya tuh dari dulu demi menghindari tahdzir, saya bilang saya bukan ustadz, saya motivator aja. Karena bahaya. Karena kalau jadi ustadz nanti banyak komentar. Betul. Ada cerita lucu sebelum saya lanjutin ke keajaiban tadi. Saya baru cerita ke Ahab juga. Gitu kan ya. Jadi pernah saya dan Ustadz Hafiz buat konten. Lalu kemudian ya biasalah nama saya kan kalau buat konten kaki saya naikin ke atas. Gitu kan. Lalu kemudian ada mahasiswi atau mahasiswa Al-Azhar ngelihat. Terus dia bilang ini siapa orangnya? Kan dia nggak ngerti. Kok nggak ada adab gitu kan. Karena berat itu jadi ustaz kan berat ya, adabnya harus dijaga, harus kemudian baik. Nah berkaitan dengan kemudian keajaiban tadi mungkin kita harus lihat backingannya, siapa yang kita jadiin backing. Lah saya memang bukan siapa-siapa, saya bukan lulusan LC, saya bukan lulusan pesantren, makanya orang-orang tuh kalau lihat ada ustadz berfollowers banyak di Indonesia. Ada Ustadz Adi Hidayat, LC, Ustadz Abdul Somad, LC, Ustadz Hanan Ataki, LC, semuanya. Saya doang yang nggak ada LC, adanya SP, Sarjana Pertanian. Tapi itulah saya masih ingat tahun 2017. Saya datang ke Ustadz Hafiz, lalu kemudian saya tuh mengeluh dengan kekurangan saya. Ustadz saya ini bukan siapa-siapa, saya ini bukan lulusan LC, bukan lulusan pesantren juga, saya bukan siapa-siapa. Dan saya waktu itu datang ke beliau dengan proposal. Ustadz saya sudah siapin uang segini, saya mau berangkat pergi ke Turki, saya mau belajar. Karena saya sudah nggak pede dengan ilmu saya. Akhirnya kemudian beliau nanya, yang sudah kamu siapin sebagai penggantimu untuk jaga pos di Indonesia siapa? Saya bilang, Allah lebih tahu. Ustadz Hafiz ya Allah memang maha tahu. Maksudnya bukan itu yang saya tanya tuh yang kamu usahakan apa? Saya bilang saya nggak tahu, saya belum nyiapin. Ustadz Hafiz bilang jangan pergi, jaga posmu di Indonesia. Lalu saya tanya gimana dengan kekurangan saya? Lalu beliau bilang kita yang backup. Nah itu yang menenangkan saya. Jadi memang Felix Xiao itu lemah, nggak ngerti. Bukan lulusan pesantren, bukan lulusan LC. Tapi saya punya backup yang bagus, saya punya backing yang bagus. Maka kita bisa jadi biasa-biasa aja, tapi backing kita jangan sampai biasa-biasa aja. Maka kalau kita menemukan ada orang yang biasa-biasa aja, cenderung misalnya nggak bisa apa-apa, bisa jadi pamannya atau bapaknya. Betul. Ya tapi itu bukan keajaiban ya itu. Nah jadi maksud saya adalah tadi itu kecurangan ya. Balik lagi ke Nak Tamit
Allah gitu kan. Allah. Kita senantiasa menjadikan Allah itu sebagai backupan Bersandar. kita. Karena kalau sampai salah kita bikin backup atau cari backup, yang terjadi bukan keajaiban. Yang terjadi ya tadi kehancuran tadi. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengambil keajaiban-keajaiban tadi. Jadi ya cari backing yang baik, alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Felix Seo. Jadi beliau ini ternyata backup yang utamanya tetap Allah Subhanahu Wa Taala, tapi di balik itu ada backupnya Pak Yai, insya Allah.